Udah kelihatan belum share screen-ku? Apakah suaraku kedengeran, guys? Denger kok Kak, Oke, share screen-nya udah kelihatan. udah. Oke, mungkin kita bisa mulai dulu ya. Nanti yang terkendala internet buat on-cam bisa segera on-cam aja kalau udah bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, jadi kita di sini belajar materi baru yaitu mengenai protozoologi veteriner atau protozoa darah. Nah, ini kita harus tahu dulu pendahuluannya, yaitu kita harus mengenal beberapa istilah berdasarkan perkembangan parasit di dalam tubuh induk semang. Jadi parasit itu ada nempel di beberapa induk atau host. Yang pertama ada nempel di induk semang utama atau yang dikenal hospes definitif. Yang kedua ada di induk semang perantara atau hospes intermediate. Yang ketiga yaitu ada hospes parapenik. Nah, induk semang utama atau hospes definitif ini maksudnya itu kayak tempat tinggal utamanya si parasit darah ini. Jadi dia itu hidup, berkembang biak, cari makan itu di sana. Nah, itu artinya berarti inang yang mana parasit di dalamnya bisa melakukan perkembangan seksual dan berada dalam stadium dewasa. Terus yang selanjutnya yaitu induk semang perantara atau hospes intermediate. Inang yang mana parasit di dalamnya melakukan perkembangan aseksual dan berada dalam stadium larva. Jadi kalau di jadi kalau di induk semang perantara ini, parasitnya nanti nggak bisa berkembang biak, tapi cuma untuk melakukan perkembangan aseksual dan stadiumnya larva, nggak bisa sampai dewasa gitu. Yang ketiga ini hospes paratemik, yaitu inang yang mana parasitnya hanya sebatas lewat. Oh, berdasarkan keberadaannya, pada atau dalam tubuh induk semang terdapat beberapa istilah mengenai parasit. Endoparasit yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh induk semang. Misalnya kayak hidup di dalam tubuhnya, terus tumbuh di dalam usus, misal kayak cacing gitu. Itu endoparasit karena di dalam tubuh induk semang. Selanjutnya yaitu ektoparasit, parasit yang hidup di luar tubuh induk semang. Yang di luar tubuh induk semang ini berarti yang kayak kita pelajari kemarin, ada kutu, ginjal gitu. Itu kan parasit tapi di luar tubuh. Nah, selanjutnya yaitu ada parasit eratika. Parasit eratika itu parasit yang hidup tidak sewajarnya dalam organ spesifik hospes. Jadi dia itu hanya di organ-organ spesifik aja, mungkin cuma tumbuh di hati atau cuma tumbuh di usus gitu. Terus ada parasit aksidental, yaitu parasit yang hidup tidak sewajarnya dalam tubuh spes. Jadi itu harusnya parasit itu nggak ada di dalam tubuh spes tersebut. Tapi karena aksiden, yaitu ada kayak suatu kecelakaan gitu, akhirnya dia hidup di organisme itu. Selanjutnya itu ada parasit fakultatif, yaitu organisme yang bisa sebagai parasit maupun hidup bebas. Jadi dia itu bisa ada inang atau bisa tanpa inang. Kalau ada inang, dia bisa makan, berkembang biak, hidup di situ. Cuma kalau dia terpisah dari inangnya, dia tetap bisa hidup gitu di alam lingkungan, di lingkungan bebas. Nah, sedangkan kebalikannya itu parasit obligat, yaitu organisme yang mampu hidup sebagai parasit. Jadi dia itu pure parasit gitu loh guys. Jadi kayak dia hidup di dalam inang, berkembang biak, makan di situ. Dan kalau dia terlepas dari inang, dia tidak bisa melanjutkan hidupnya tersebut. Kayak kutu kemarin, dia parasit obligat karena kalau nggak pada inangnya dia nggak bisa makan, jadi otomatis mati gitu. Ada parasit periodik, yaitu parasit yang datang saat perlu makanan atau keuntungan. Contohnya parasit helmin atau cacing. Terus ada pseudoparasit atau parasit semu, hiperparasit atau parasit yang hidup dalam parasit lain, histomonas. Nah, histomonas meleagritis ini nanti dia itu masuk ke dalam protozoa, tapi dia hidupnya di dalam cacing helmin, yaitu Heterachis gallinarum. Jadi dia ada uh, parasit di dalam parasit, ada protozoa di dalam cacing gitu. Um, Selanjutnya itu pendahuluan dari beberapa istilah vektor. Ada vektor biologis, yaitu protozoa dapat berkembang biak dalam tubuh vektor, dan ada vektor mekanis, yaitu parasit tidak mengalami perkembangan dalam tubuh vektor. Jadi kalau mekanis itu dia cuma
sekedar makan aja, tapi dia tidak mengalami perkembangan, misal dari larva terus ke dewasa atau tidak mengalami perkembangbiakan. Nah, sekarang aku mau tanya ke Ica. Tadi parasit obligat itu apa? Parasit obligat ya Kak. Ya, Parasit yang nggak bisa hidup tanpa inang. ya benar. Terima kasih, Ica. Jadi, parasit obligat, parasit yang tidak bisa hidup tanpa inang. Lanjut, untuk sehubungan kemampuan parasit menimbulkan masalah dan gejala, dikenal dua istilah. Jadi, ada istilah parasitiosis dan parasitiasis. Ini beda dikit, tapi ngaruh. Kalau parasitiosis itu kita untuk nyebut penyakitnya. Jadi, untuk kerugian dan gejala penyakitnya, kalau hewan tersebut ada parasit, berarti kita sebut parasitiosis. Tapi kalau nggak ada penyakit, cuma menimbulkan kerugian-kerugian, itu namanya parasitiasis. Nah, beberapa alat gerak pada protozoa itu dia nggak sama. Alat geraknya ada yang punya flagel, ada yang punya rambut getar, ada yang kaki semu gitu. Jadi ada flagella, cilia, pseudopodia atau kaki semu, dan undulating membran. Lalu kita akan mempelajari beberapa kelompok hari ini, yaitu ada flagellata, sarcodina, ciliata, apicomplexa, dan anaplasma. Nah, ini tadi kan ada beberapa vektor biologi dan vektor mekanis. Nah, aku mau tanya ke Revi, vektor mekanis sama biologis itu bedanya gimana? Kalau vektor mekanis itu tidak mengalami perkembangan dalam tubuh vektor. Kalau vektor biologis itu protozoa berkembang biak dalam tubuh vektor. Ya, benar. Terima kasih. Aku kecepatan nggak ya kalau jelasin? Iya, Kak. Oke, ntar tak lamain dulu. Oke, kita masuk ke kelompok selanjutnya, yaitu flagellata. Ini kalian pasti udah nggak asing kan sama bentukannya. Ini trypanosoma. Kita belajar satu film dulu, yaitu Sarcomasticopora. Familinya yang berakhiran "-ai" yaitu Trypanosomatidae. Lalu genusnya ada Trypanosoma. Spesiesnya yang kalian kan udah nggak asing lagi, ada Trypanosoma brucei, ada Trypanosoma evansi, Trypanosoma equiperdum, dan Trypanosoma cruzi. Nah, untuk Trypanosoma brucei sama equiperdum cruzi ini kan kita nggak punya preparatnya, tapi kalian masih tetap belajar aja ya, karena bisa jadi nanti UPAK-nya soalnya preparat dari PPT gitu. Nah, untuk stadium infektifnya sendiri yaitu tripomastikot. Jadi ketika stadium ini menyerang hewan lain, hewan tersebut bisa terinfeksi trypanosoma. Tapi kalau bukan stadium ini yang masuk ke hewan yang tertular itu, kemungkinan hewannya belum jadi trypanosoma gitu. Jadi kalau hewannya akan tertular trypanosoma kalau trypanosomanya ini sendiri udah ke stadium tripomastikot atau stadium yang paling matang-matangnya gitu. Nah, untuk morfologi sendiri dia itu punya flagella. Flagella yang ini yang kaki untuk mendorong dia pergi ke sana ke sini, nyenggol-nyenggol ekstrosit ke flagella ini, sama undulating membran yang bentuknya ini kayak sayap kecil-kecil. Radiasinya sendiri dia di plasma darah, ini di antara eritrosit sama di cairan limfe. Vektornya yaitu dia ditularkan oleh lalat penghisap darah. Mungkin Melina masih ingat kemarin diftera apa yang menyebarkan trypanosoma? Tabanus Kak. Ya, benar. Bisa ditularkan melalui vektor lalat tabanus. Nah, penularannya ini dapat ditularkan melalui dua cara, yaitu stercoraria dan salivaria. Kalau stercoraria itu trypanosoma berkembang biak di usus vektor, jadi berkembang biak di ususnya tabanus tadi, dan menjadi stadium infektif. Stadium infektifnya tadi kan tripomastikot, yang penularannya melalui kulit yang terkontaminasi feses vektor. Jadi misalnya tabanus itu hinggap di kulitnya sapi. Nah, kebetulan kulitnya sapi itu ada luka terbuka. Tabanus tadi, feses di situ, di dekat situ, akhirnya fesesnya masuk. Nah, tadi fesesnya kan di usus kan sebelumnya mengandung stadium infektif yang tripomastikot tadi. Nah, secara tidak langsung, stadium infektif atau tripomastikot ini nanti masuk ke sapi yang dihinggapi tadi. Nah, itu penularan secara stercoraria atau melalui kontaminasi feses vektor.
Selanjutnya itu salivaria. Saliva berarti kan ini kelenjar saliva. Stadium infektif trypanosoma tripomastigot berada di kelenjar saliva vektor yang penularannya melalui gigitan vektor. Ini yang kayak nyamuk-nyamuk pada umumnya. Jadi kayak stadium infektifnya ada di saliva atau ludahnya lalat tersebut. Terus lalat tersebut menggigit akhirnya terkontaminasi dengan ludah lalat tersebut. Nah, ini beberapa stadium dari trypanosoma. Yang A ini amastigot awal, terus yang B promastigot, dia udah mulai pertumbuhan memanjang, tapi belum terlalu mempunyai undulating membran. Yang C ini epimastigot, dia udah panjang, udah punya flagella, udah punya undulating membran, tapi belum sempurna. Nah, kalau yang D ini tripomastigot atau stadium infektifnya. Dia udah punya flagella, undulating membrannya udah sempurna. Tuh. Mungkin Ilma bisa jelasin apa maksudnya tadi stadium infektif? Kak, stadium infektif itu ketika trypanosomanya sudah apa ya aktif-aktifnya gitu Kak untuk mengkontaminasi. Ya, benar. Makasih, Ilma. Ya Nih, Kak, selanjutnya kalian udah dijelasin sama Dok Adit sama Dok April kemarin lebih lengkap dari morfologi trypanosoma, yaitu di sini ada flagellanya buat bergerak-gerak, terus ada undulating membran ini juga buat gerak, kayak sayap tipis gitu. Ada intinya, nukleus dan nukleolus. Nah, kita masuk ke satu-satu spesiesnya. Yang pertama ada Trypanosoma brucei. Ini dia predileksinya di plasma darah, cairan limfe, cairan cerebrospinal. Hospesnya pada kuda, sapi, kambing, babi, dan anjing menyebabkan penyakit Nagana. Nah, Trypanosoma ini kan banyak jenisnya, ada yang brucei, cruzi, itu nama penyakitnya nanti beda-beda. Jadi kalau kalian diuprak nanti mungkin cuma nggak jawab penyakitnya trypanosomiasis aja, tapi harus sesuai penyakit Nagana atau apa gitu. Kalau yang brucei ini menyebabkan penyakit Nagana. Vektornya dari lalat sese atau Glossina sp, dan siklus hidupnya seperti ini. Jadi mungkin aku bisa jelasin pelan-pelan. Siklus hidupnya itu jadi tadi dari saliva lalat. Stadium infektifnya atau tripomastigo tadi ada di saliva lalat. Nah, di saliva lalat ini dia melakukan pembelahan longitudinal binary fission atau membelah gitu. Ini darah dan cairan limfa dalam bentuk tripomastigot. Jadi dia di saliva terus melalui pembelahan untuk menjadi bentuk tripomastigot. Setelah itu dia terhisap oleh vektor, lalu di usus vektor dia berkembang biak menjadi tripomastigot yang benar-benar matang dan sempurna. Setelah itu, setelah diusus, dia udah menjadi tripomastigot matang, terus dia ke proventriculus. Setelah ke proventriculus, dia ke esofagus dan faring. Dia naik ke esofagus dan faringnya lalat tadi, terus ke glandula salivaria untuk membentuk epimastigot. Nah, setelah epimastigot, dia berubah menjadi metasiklik tripomastigot yang merupakan stadium infektif pada induk semang. Jadi dia awalnya di saliva, terus pembelahan, setelah pembelahan terhisap oleh vektor, lalu diusus, setelah berkembang biak menjadi tripomastigot sempurna, dia pindah migrasi ke proventriculus, terus naik lagi ke esofagus, faring, naik lagi ke glandula saliva, membentuk epimastigot, lalu berubah menjadi metasiklik tripomastigot yang merupakan stadium infektif pada induk semang. Sampai sini aman atau ada yang ditanyakan? Aman? Oke, selanjutnya itu Trypanosoma evansi. Nah, ini yang kita punya preparatnya. Itu predileksinya sama, yaitu masih berada di plasma darah. Cairan limfe, cairan cerebrospinal, hospesnya pada kuda, sapi, kambing, babi, dan anjing menyebabkan penyakit sura. Aku mau tanya ke Isma, kalau Trypanosoma brucei tadi menyebabkan penyakit apa? enggak Nagana Kak. Ya, benar. Kalau yang brucei ini bukan Nagana, kalau yang evansi menyebabkan sura. Nah, ini lalatnya beda lagi. Kalau evansi itu disebabkan oleh lalat tabanus, Phomopsis, Hematopota, dan Liperosia. Siklus hidupnya ini mirip-mirip, cuma beda dikit, yaitu secara mekanis oleh lalat penghisap darah.
parasitnya tetap di proboscisnya lalat tadi atau di mulutnya, terus langsung ditularkan ke induk semang lainnya. Dalam induk semang tersebut, misalnya sapi, Trypanosoma evansi ini berbentuk menjadi tripomastikot dengan habitat plasma darah dan cairan limfe. Ya sama sih siklus hidupnya. Penularan melalui salivaria. Selanjutnya ini ada Trypanosoma equiperdum. Predileksinya di saluran reproduksi. Kalau tadi di cairan darah, plasma darah, cerebrospinal gitu. Kalau equiperdum ini yang khusus pada kuda, jadi saluran reproduksi, penyebab penyakit urin. Vektornya dia nggak disebabkan melalui lalat, tapi penularan kawin alami atau kayak inseminasi buatan yang nggak steril bisa menyebabkan ini. Selanjutnya Trypanosoma lewisi. Ini kita juga punya preparatnya yang udah kalian lihat sendiri, yaitu predileksinya masih sama kayak yang awal di plasma darah cairan limfe. Hospesnya dia terkhusus di tikus dan rodensia. Penyakitnya bukan murin trypanosomiasis, vektornya Xenopsila ceopis atau kutu pada tikus. Jadi kalau yang awal-awal tadi ditularkan melalui lalat-lalatan gitu, kalau ini yang terkhusus penyebarannya pada rodensia ditularkan oleh kutu tikus. Penularannya secara gigitan dan feses pinjal, maksudnya pinjal. Penularannya secara gigitan dan feses pinjal. Siklus hidupnya, pinjal menggigit hewan pengerat yang terinfeksi dan menelan darahnya. Jadi dia itu pertama-tama menggigit rodensia yang udah terinfeksi Trypanosoma. Nah, terus itu dalam waktu 6 jam, parasit yang dihisap oleh pinjal tadi migrasi dan berkembang biak di sel epitel perut pinjal. Mereka kemudian masuk lebih jauh ke dalam lumen lambung. Jadi dia bermigrasi dari epitel perut ke lumen lambung, akhirnya berpindah lagi ke rektum pinjal. Setelah itu kalau udah ke rektum nanti kan bakal dikeluarkan melalui feses. Nah, feses pinjal tersebut masuk ke dalam luka gigitan pada tikus, lalu menginfeksi tikus lainnya yang belum terserang Trypanosoma tadi. Berarti kalau cara penularan seperti ini tadi, metode penularannya apa? Biologis. Kan tadi ada penularan secara Biologis, Kak. stercoraria sama salivaria. Oh. Kalau penularan feses ini berarti ada yang bisa jawab? Apa sih? Ah? Steroraria. Ya, stercokaria. Kalau melalui saliva tadi yang gigit-gigit, terus ke glandula saliva, dan lain-lain itu salivaria. Kalau yang melalui feses berarti stercoraria. Ini perbedaan evansi dan lewisi. Mungkin kalian udah lebih tahu ya dari praktikum Dok April kemarin. Kalau lewisi ininya lebih runcing, gerak kinetoplasnya lebih ke tengah. Kalau yang evansi, mungkin aku menelitinya dari ininya agak tumpul. Ini waktunya habis ya. Nanti kalau keluar sendiri, kalian bisa langsung join lagi ya, tunggu linknya dari aku. Terus ini lebih tumpul sama kinetoplasnya lebih ada di tepi. Nah, selanjutnya itu dari kelompok flagellata masih tadi Trypanosoma juga flagellata, tapi bedanya ini tidak punya undulating membran. Itu bedanya di kalian dulur apa enggak? Iya, Enggak, Kak. oh enggak. Oke. Dia itu sama kayak Trypanosoma tadi, masih kelompok flagellata, dan familia juga yang sama, yaitu masih Trypanosoma ide, tapi bedanya dia tidak punya undulating membran, jadi dia kayak ada flagellanya doang. Nah, ini masih sama Sarcomastygopora, lalu familinya Trypanosomatidae, genusnya Leishmania, spesiesnya Leishmania donovani. Predileksinya dia di makrofag dan sel endotel. Kalau tadi kan di eritrosit, di antara eritrosit di sel darah merah. Kalau ini di makrofag dan sel endotel. Hospesnya ini pada anjing dan serigala. Penyakitnya menyebabkan penyakit kala azar atau gunung fever. Vektornya Plebotomus papatasi. Plebotomus papatasi ini kan masih ingat ya yang kemarin bentuknya kayak nyamuk pasir. Terus stadium aktifnya yaitu amastikot dan promastikot. Terus hidupnya ya jadi vektor menggigit penderita, parasit masuk dan berkembang biak di usus lalat.
Proma, terus berubah menjadi promastigot, migrasi ke proboscis dan ditularkan ke induk semang lainnya. Jadi kalau menggigit gini berarti penularannya secara salivaria. Stadium aktif ini yang paling pas ya, nggak punya undulating membran. Terus stadium aktifnya bukan tripomastigot, karena tripomastigot untuk trypanosoma, dia stadium aktifnya yaitu amastigot dan promastigot. Mungkin aku mau tanya ke Sabrina, bedanya antara trypanosoma sama Leishmania donovani ini tadi gimana? Kalau yang tripasoma itu tripasoma itu nggak punya undulatan membran, kalau misalnya ini nggak punya. Terus kalau yang tripasoma tadi apa tuh satunya punya punya apa nih? Enggak, selain itu selain dia ya Oke. ini punya banyak. Ya, makasih Sabrina. Benar, jadi bedanya tadi yang nggak punya undulating membran. Iya, Oke. Nah, materi satu selesai. Karena kita materi masuk. sedikit, seperti asdos lain, mungkin kita gabungin aja. Ini juga sedikit. Bentar. Udah kelihatan? Halo? Oke. Nah, Kak, Jadi, udah Ya, terlihat, Kak. Kak. oke, makasih. Jadi kita beralih ke protozoa pencernaan. Nah, tadi kan kita bahas di protozoa darah, sekarang kita ke protozoa pencernaan. Ini pendahuluannya masih sama dengan tadi. Nah, kita lanjutkan ke kelompok flagellata. Kelompok flagellata yang bentuknya lebih segitiga ini, nama filmnya Sarcomastigobora, familinya Trichomonadidae. Ini tipe bukan Trichomonanidae, tapi Trichomonadidae, genusnya Trichomona, spesiesnya Trichomona scalinea. Dia bentuknya punya ciri khas gini, ada yang segitiga, bentuknya segitiga, gendut, dan ini anterior flagelnya ada yang 4, ada yang 3. Untuk yang Trichomonas scalinea ini dia mempunyai 4. Predileksinya di saluran cerna bagian atas dan hati. Hospesnya merpati, kalkun, anak ayam. Penyakitnya menyebabkan penyakit trichomoniasis. Morfologinya dia bentuknya seperti buah pir. 4 flagella anterior, yang ini 4 flagella anterior dan 1 flagella posterior. Nah, ini bentuknya mirip-mirip, cuma beda di flagella yang anterior ini. Virumnya juga masih sama, yaitu Sarcomastigobora. Familinya Trichomonadidae masih sama. Genusnya Trichomonas. Spesiesnya Trichomonas fetus. Ini biasanya yang menyebabkan kematian pada fetus, menyebabkan uh, abortus. Nah, predileksinya di saluran reproduksi, hospesnya sapi, babi, dan kuda, menyebabkan penyakit bovine trichomoniasis yang ya tadi yang menyebabkan embrionya gagal berkembang dan mengalami kematian. Penularannya ini secara alami, seperti inseminasi buatan yang tercemar atau kawin alami yang tercemar gitu, kawin dengan penderita trichomonas. Nah, morfologinya ini masih sama seperti buah pir dan 3 flagella anterior, 1 flagella posterior. Mungkin Gufron, aku mau tanya bedanya dari Trichomonas fetus sama Trichomonas gallinae dari morfologinya. Fetus morfologisnya. Morfologisnya. Wih, ganti tuh. Kalau apa Galinae itu morfologis itu yang kayak predileksi gitu ya, men? Oh, morfologi. Oh, Iya. seperti buah pir. Kalau Galinae itu seperti buah pir. Nah, kalau yang apa fetus itu sama-sama buah pir sih. Empat flagela anterior sama 1 flagela posterior kalau yang Galinae. Nah,
Kalau yang Kalau yang Boetus itu tiga flagella anterior, satu posterior. Oke, benar, terima kasih. Selanjutnya yaitu kita beranjak ke spesies dan famili selanjutnya yaitu Sarcomasticopora. Dia masih masuk ke dalam flagellata soalnya dia punya flagella ini. Walaupun tipis, dia ini fungsinya bisa untuk mendorong-dorong gitu untuk gerak-gerak di jaringan. Filumnya Sarcomasticopora, familinya Monocircomonadidae. Agak panjang, ini familinya Monocircomonadidae. Genusnya Histomonas dan spesiesnya Histomonas meleagrides. Nah, ini bentuknya kayak bulat gitu, cuma nanti di preparat aslinya nggak seterikat bulat ini, kayak bentukannya kayak bundelan benang gitu. Nah, ini yang aku bilang ada protozoa, ada parasit dalam parasit tadi. Ini dia hidupnya di cacing Heterachis gallinarum. Nah, dia predileksinya di sepum dan hati, hospesnya kalkun dan ayam, menyebabkan penyakit blackhead disease. Nah, intermediate host tadi, Heterachis gallinarum. Intermediate host kan dia host yang nggak dibuat perkembangbiakan. Nah, sedangkan dia juga punya host yang buat perkembangbiakan untuk meneruskan hidupnya dan memperbanyak populasinya. Dia berarti di kalkun dan ayam ini yang hospes definitif. Morfologinya bentuknya seperti buah pir, tapi agak bulat. Nah, ini masih kelompok flagellata karena dia punya flagella. Ini yang ciri khasnya bentuknya kayak wajah, kayak hantu. Dia filumnya Metamonada, familinya Hexamyipidae. Genusnya Giardia, spesiesnya Giardia lamblia atau Giardia lamblia aja. Predileksinya ini di intestin atau usus. Spesiesnya bisa ke manusia. Kucing, anjing, burung, sapi, berang-berang, rusa, dan domba. Oke, ini waktunya mau habis ya. Mungkin bisa aku stop dulu. Kita masuk ke Zoom baru. Terima kasih.